Ya, kita akan awali dari Pak Fajrul terlebih dahulu. Pak Fajrul, kenapa pemerintah merasa harus menerbitkan Perpres terkait vaksinasi COVID-19 yang memuat ketentuan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi? Pertama, prinsip Presiden Joko Widodo itu adalah prinsip salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan hal itu juga termuat di Mukaddimah Undang-Undang 45, yaitu tentang keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan utamanya. Nah, yang kedua, ini dilakukan untuk mencapai apa yang kita sebut upaya menyelamatkan 270,20 juta rakyat Indonesia, di mana kita menginginkan adanya vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok, yaitu herd immunity, jumlahnya 181,5 juta. Nah, di dalam prinsip hak asasi manusia, kami sudah mendiskusikan juga dengan sentra HAM, di antaranya dengan Ibu Profesor Harkristuti, ada peluang untuk hal-hal yang bisa dalam keadaan kedaruratan itu bisa dilakukan semacam derogasi atau pengecualian. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan karena hak untuk hidup pada orang lain, pada kita adalah hak untuk hidup juga pada orang lain. Ada 3 hal sebenarnya yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah berupa sanksi sosial, kemudian yang kedua berupa sanksi administratif, dan yang ketiga adalah sanksi pidana. Nah, di dalam Perpres ini memuat sanksi administratif. Dan di 13B-nya memang memuat sanksi pidana. Tetapi sanksi pidana ini akan diambil sebagai pilihan terakhir. Jadi pilihan moderat yang diambil adalah sanksi sosial, yaitu dengan memberikan penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan yang ketiga adalah denda. Baik, jadi Pak Fajrul, pemerintah mengambil posisi moderat sebenarnya. Baik, sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai sanksi ini sendiri, tapi epidemiolog mengatakan prinsip dasar vaksinasi adalah sukarela. Ya betul. Ini memang perdebatan di dalam hak asasi manusia. Ada yang di dalam pengertian diwajibkan, mandatori. Nah, kepada masyarakat. Ada juga dalam posisi dengan semi mandatori. Semi mandatori itu seperti ini. Misalnya kalau orang memiliki kartu kesehatan atau kartu vaksin, dia misalnya tidak bisa masuk mall, atau tidak bisa ke perguruan tinggi, atau tidak bisa ke penerbangan, atau kemudian misalnya dia tidak bisa umroh atau naik haji. Itu semi mandatori. Tapi artinya pemerintah tidak memaksakan, tetapi lingkungan sosial, administrasi, kemudian memastikan bahwa mereka tidak akan bisa kemana-mana. Dan ini kan sudah terjadi sebenarnya kalau kita umroh dan naik haji, bukannya kita harus mendapatkan vaksin meningitis itu, semua orang secara langsung harus mendapatkan vaksin. Nah, tetapi pemerintah sekarang mengambil sanksi administratif. Tapi sebenarnya sanksi administratif bisa dibalik juga. Ini merupakan keuntungan sosial. Kalau divaksinasi, maka akan mendapatkan semua hal-hal terkait dengan pelayanan pemerintahan maupun bantuan sosial. Oke, baik. Mengenai sanksi ini, Pak Agus, moderat ya. Ya, mengenai sanksi ini